Jai minasan, perkenalkan nama saya Fia Syabani dari kelas Yazara All, kelas Yanto Sensei. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau menerangkan materi yang telah disampaikan oleh Yanto Sensei tadi pagi. Mari kita mulai. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Di sini penjelasan pertama tentang ru tokoro, yang artinya baru mau. Ada ru tokoro menggunakan jishoke ru. Di sini ada simbol ru, berarti ini menggunakan jishoke. Berarti ru tokoro yang artinya mau tokoro des. Terus yang kedua ada te iru tokoro atau kata benda ditambahkan no tokoro, artinya benar-benar sedang. Tadi menggunakan jishoke, sekarang menggunakan te iru atau te imas ditambah dengan tokoro te imas yang dibentuk jisho menjadi te iru tokoro, atau kata benda bisa ditambahkan partikel no untuk bertemu dengan tokoro yang artinya benar-benar dan sedang. Dan ada ta tokoro des yang artinya baru saja. Yang pertama menggunakan jishoke te ru tokoro des yang artinya baru mau, dan ada menggunakan te iru tokoro yang menggunakan te imas dibentuk jishoke menjadi te iru bertemu dengan tokoro, atau kata benda ditambahkan partikel no bertemu dengan tokoro, artinya benar-benar atau sama saja sedang. Terus ada ta tokoro des yang artinya baru saja. Ini perbedaan ini menggunakan jishoke baru akan mau, te iru itu sedang, benar-benar sedang. Kalau ta tokoro itu baru saja, itu langsung. Di sini menjelaskan tentang tokoro yang artinya baru yang akan. Tokoro sendiri, kotoba tokoro sendiri artinya tempat jika digunakan membuat bungke. Itu di sini ada tokoro artinya dalam keadaan atau situasi. Ini kadang-kadang juga bisa dibaca tokonya aja tanpa ditambah dengan ro. Jadi tokoro ini jika dia berdiri sendiri itu artinya cuma tempat. Kotoba tokoro itu adalah tempat. Jika menjadi bungke, dia akan artinya keadaan, dalam keadaan atau dalam situasi. Itu kadang-kadang juga tokoro ini bisa dibaca atau disebutkan cuma toko. Sini ada penggunaan tokoro. Di sini ada jishoke ru bertemu dengan tokoro yang artinya baru mau akan. Tadi ada jishoke bentuk ru digabung dengan tokoro artinya baru mau akan. Contoh di sini gohan wo taberu tokoro des yang artinya baru mau akan makan nasi. Jadi bentuk jishoke ru bertemu dengan tokoro des itu artinya baru mau akan. Di sini taberu awalnya dari tabemas dibentuk jishoke ru ditempel dengan tokoro des yang artinya menjadi baru mau akan makan nasi. Terus di sini ada te iru tokoro yang tadi te imas dibentuk jishoke bertemu dengan tokoro menjadi te iru tokoro. Terus juga ada kata sifat i-nya ikut, kata benda, kata sifat nananya juga ikut, kata benda ditambahkan no bertemu dengan tokoro yang artinya benar-benar sedang. Ulangi, te iru tokoro atau te imas bertemu dengan tokoro dibentuk jishoke menjadi te iru tokoro. Itu artinya benar-benar sedang. Ada kata sifat i-nya ikut, kata sifat nanya ikut, kata benda ditambahkan partikel no untuk bertemu dengan tokoro yang artinya benar-benar sedang. Contoh di sini gohan wo tabete iru tokoro des artinya benar-benar sedang makan nasi. Tabete awalnya dari tabemas dibentuk teke itu menjadi tabete, masnya dihapus langsung digabung dengan t, ditempelkan dengan t karena tabemas grup 2 jadi bisa langsung ditempelkan dengan t. Jadi gohan wo tabete iru tokoro des benar-benar sedang makan nasi. Lanjut di sini ada ta tokoro des yang artinya baru saja. Baru saja ini konteksnya dalam keadaan langsung, yang real life atau yang sedang dikerjakan atau dalam keadaan langsung. Bisa menggunakan kata baru saja, konteksnya dalam keadaan langsung. Ta perubahan ta, bentuk ta ditambah dengan tokoro yang artinya baru saja dalam konteks dalam keadaan langsung. Contoh di sini gohan wo tabeta tokoro des. Gohan wo tabeta tokoro des berarti baru saja makan nasi. Nah, baru saja makan nasi ini sebuah keadaan dalam keadaan yang langsung atau real life, baru saja makan nasi. Di sini di buku ada yang pertama ru tokoro jishoke bertemu dengan tokoro baru mau akan.
Di sini contohnya korera taberu tokoro des. Dari sekarang baru mau akan makan. Terus ada teiru tokoro, yang teimas dibentuk jishoke bertemu dengan tokoro. Teiru tokoro des artinya benar-benar sedang. Itu sama aja bungkainya bergesekan dengan bungkai yang kata benda bertemu dengan cu yang artinya sedang juga. Ini bergesekan dengan bungkai cu yang artinya sedang juga. Sejatinya teiru tokoro des ini sejatinya itu artinya sedangnya aja, bukan nggak ada benar-benar ini cuma sebagai kias tambahan aja. Jadi sejatinya itu artinya cuma sedang aja, atau juga bisa sisi. Dan kata benda cu itu bergesekan dengan teiru tokoro yang artinya sedang atau dalam atau sedang, sekarang, sedang. Itu bisa live atau non live. Contoh di sini ima shukudayo shite iru tokoro des. Sekarang sedang mengerjakan sukudai. Itu di sini sejatinya artinya cuma sedang aja. Bisa juga ditambahkan benar-benar sekarang, benar-benar sedang mengerjakan sukudai atau mengerjakan PR. Jadi teiru tokoro des ini bisa bergesekan dengan bungkai kata benda yang bertemu dengan cu. Bisa juga di sini ima shukudai o si cu des, atau sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Lanjut, di sini ada penjelasan tatokoro yang artinya baru saja. Baru saja di sini dalam konteks itu artinya dalam keadaan langsung, yang live. Di sini contohnya iya nih kaeta tokoro des. Telah baru saja pulang ke rumah. Kaeta perubahan tatokoro. Kaeta tokoro des, baru saja pulang ke rumah. Jadi baru saja ini konteksnya dalam keadaan langsung. Lanjut, di sini penjelasan tentang ru bakari atau te bakari, ta bakari, kata benda bakari yang artinya tinggal. Yang pertama jishoke bentuk ru bakari yang artinya tinggal titik-titik saja. Yang te, perubahan te ditambahkan bakari itu artinya melulu. Kalau perubahan ta bertemu dengan bakari itu artinya baru saja. Kata benda bertemu dengan bakari itu artinya melulu. Di sini penjelasan tentang bakari. Bakari menggunakan jishoke ru bertemu dengan bakari itu artinya tinggal titik-titik saja. Jishoke bentuk ru bertemu dengan bakari itu artinya tinggal titik-titik saja. Contoh, gohan o taberu bakari des. Gohan o taberu bakari des. Tabe mas dibentuk jishoke. Jadi taberu masnya dihapus langsung ditempelkan dengan ru karena dia grup kedua. Jadi gohan o taberu bakari des. Tinggal makan nasi saja. Tinggal makan nasi saja. Terus lanjut penjelasan tentang perubahan te bertemu dengan bakari. Inya, kata sifat inya ikut, kata sifatnya nanya ikut, kata benda langsung ditempel dengan bakari tanpa ada partikel no. Perubahan te itu langsung bertemu dengan bakari, kata sifat inya ikut, kata sifatnya nanya ikut, kata benda langsung ditempel dengan bakari. Itu artinya melulu atau terus menerus. Artinya melulu atau terus menerus. Contoh di sini gohan o tabete bakari des. Gohan o tabete bakari des. Tabe mas dibentuk tk, masnya dihapus langsung ditempel dengan t. Tk karena grup kedua jadi langsung ditempelkan dengan tk yang artinya melulu atau terus menerus makan nasi. Terus menerus gohan o tabete bakari des, terus menerus atau melulu makan nasi. Terus di sini ada ta bakari. Perubahan ta bertemu dengan bakari. Itu artinya baru saja. Itu dalam konteksnya punya jeda waktu setelahnya. Jadi baru saja itu punya jeda. Ada waktu setelahnya itu. Jadi ta bakari ini artinya baru saja, tapi dalam konteksnya punya jeda di dalam waktu setelahnya. Contoh di sini gohan o tabeta bakari des. Baru saja makan nasi. Jadi baru saja makan nasi, setelah itu ada jedanya. Jadi punya jeda waktu setelahnya. Jadi
tabeta bertemu dengan bakari itu artinya baru saja, tapi dalam konteks punya jeda waktu setelahnya. Tadi gohango tabeta bakari des, baru saja makan nasi. Sini di buku ada bakari artinya baru atau tinggal di titik saja. Konon kamera wa kata bakari des, baru kamera ini, karena ada partikel wa, kamera ini baru saja dibeli atau baru dibeli atau tinggal dibeli. Nah, lanjut di sini penjelasan tentang noni yang menggunakan futsuke ditambahkan dengan noni artinya padahal titik-titik tetapi. Futsuke bertemu dengan noni artinya padahal titik-titik tetapi. Di sini ada inoni, kata sifat inya ikut, kata sifat nanya ikut, bertemu dengan noni, kata benda ditambahkan na sama dengan kata sifat na. Jadi kata sifat inya ikut, kata sifat nanya ikut, kata benda ditambahkan na untuk bertemu dengan noni. Di sini penjelasan tentang noni yang artinya padahal titik-titik tetapi. Ini menggunakan futsuke bertemu dengan noni. Futsuke bertemu dengan noni, antara itu ru, nai, tai dan ta itu menggunakan futsuke bertemu dengan noni. Contoh di sini Risa sang wa yakusoku shita noni dekimasen deshita. Saudara Risa padahal ada janji, tetapi tidak datang, telah tidak datang. Jadi untuk noni ini bisa menggunakan futsuke yang artinya padahal titik-titik tetapi. Di sini ada Risa sang wa yakusoku shita noni. Saudara Risa, karena ada partikel wa jadi kita terjemahkan wa dulu. Saudara Risa padahal janji tetapi telah tidak datang dekimasen deshita. Telah tidak datang. Nah, lanjut di sini ada kata sifat inya ikut, kata sifat nanya juga ikut, atau kata bendanya juga ditambahkan dengan na untuk bertemu dengan noni. Jadi noni ini artinya padahal titik-titik tetapi itu bisa menggunakan futsuke bertemu dengan noni, atau kata sifat inya ikut, kata sifat nanya ikut, kata benda nanya juga ditambahkan na untuk bertemu dengan noni. Nah, contoh di sini noni artinya padahal titik-titik tetapi ada benkyou shita noni, padahal belajar, tetapi wakarimasen deshita, telah tidak mengerti. Terus di sini ada penjelasan tentang kata benda bertemu dengan chiu yang artinya sedang, yang tadi bergesekan dengan ungkete iru tokoro des, yang bisa bergesekan dengan kata benda bertemu dengan chiu yang artinya sedang juga. Di sini ada penjelasan kata benda bertemu dengan chu yang artinya sedang atau selama ataupun dalam. Jadi di sini contohnya benkyou chu des, sedang belajar. Jadi chu ini sedang, selama atau dalam. Jadi ini bungke chu, kata benda bertemu dengan chu itu bergesekan dengan bungke tadi yang teiru tokoro, yang artinya benar-benar sedang atau menggunakan ini sedang juga. Lanjut di sini ada penjelasan tentang futsuke bertemu dengan kamoshiremasen, artinya kemungkinan. Menggunakan futsuke entah itu ru, nai atau ta atau tai itu menggunakan futsuke kamoshiremasen. Futsuke bertemu dengan kamoshiremasen artinya kemungkinan. Di sini kata sifat inya hadir, inya ada, kata sifat nanya dihapus ditambah kamoshiremasen, kata benda langsung ditempel dengan kamoshiremasen. Jadi tadi ada futsuke kamoshiremasen artinya kemungkinan, kata sifat inya ikut, inya ada nggak dihapus, kata sifat nanya dihapus bertemu dengan kamoshiremasen. Kalau kata benda langsung ditempelkan dengan kamoshiremasen. Di sini ada penjelasan bisa juga kamoshiremasen tadi ditambahkan dengan tabung. Tabung juga artinya mungkin. Jadi mungkin, kemungkinan. Jadi bisa juga tabung kamoshiremasen atau kamoshirenai. Masen itu bisa diganti dengan nai, karena masen itu adalah nai atau nai itu adalah masen, bisa juga. Bisa ditambahkan tabung kamoshiremasen atau kamoshirenai artinya mungkin, kemungkinan, ya sama aja artinya kemungkinan. Di sini ada futsuke bertemu dengan kamoshiremasen, kata sifat inya ada bertemu dengan kamoshiremasen, kata sifat nanya dihapus bertemu dengan kamoshiremasen, terus kata benda langsung ditempel dengan kamoshiremasen.
artinya kemungkinan juga. Di sini contohnya tabung astawa yugata kara amega furu kamoshirenai. Artinya mungkin besok dari sore, mungkin tabung mungkin asta besok, yugata kara dari sore. Mungkin besok dari sore, amega furu kamoshirenai atau kamoshiremasen. Hujannya, karena ini ada partikel ga yang artinya nya, itu simbol terjemahan awal, jadi terjemahkan dari ini dulu. Hujannya kemungkinan akan turun. Ini menggunakan futsuke yang menggunakan jisho ru. Jadi amega furu kamoshirenai atau kamoshiremasen. Hujannya kemungkinan akan turun. Jadi tabung ashita wa yugata kara amega furu kamoshirenai atau kamoshiremasen. Mungkin besok dari sore hujannya kemungkinan akan turun. Di sini ada penjelasan kamoshiremasen atau kamoshirenai itu bisa ditambahkan dengan tabung kamoshiremasen, itu artinya mungkin atau kemungkinan. Di sini shita amega furu kamoshiremasen sama yang dengan tadi, kemungkinan hujannya besok, hujannya kemungkinan akan turun. Di sini ada kata sifat i nya ikut, kata sifat nanya dihapus langsung ditempel dengan kamoshiremasen, kata benda langsung ditempel dengan kamoshiremasen. Contoh kata sifat i di sini ada kono kusuri wa nigai kamoshiremasen. Kono kusuri wa, karena ada partikel wa, simbol terjemahan awal, jadi terjemahkan dari ini dulu. Obat ini nigai kamoshiremasen, kemungkinan pahit. Jadi kamoshiremasen artinya kemungkinan. Kono kusuri wa nigai kamoshiremasen, obat ini kemungkinan pahit. Terus contoh kata sifat nanya dihapus langsung ditempel dengan kamoshiremasen. Contoh sono kabang wa benri kamoshiremasen. Benri ini kata sifat nanya dihapus langsung dengan ditempel dengan kamoshiremasen. Sono kabang wa benri kamoshiremasen, karena ada wa partikel wa simbol terjemahan awal, jadi terjemahkan dari ini dulu. Sono kabang wa tas itu, benri kamoshiremasen, kemungkinan praktis. Terus di sini ada kata benda langsung ditempel dengan kamoshiremasen. Itu artinya juga sama, kemungkinan. Contoh di sini sore wa kuruma kamoshiremasen. Sore wa karena ada partikel wa, jadi terjemahkan dari ini dulu. Itu kuruma kamoshiremasen. Kuruma ini adalah kata benda dan langsung ditempel dengan kamoshiremasen. Artinya kuruma kamoshiremasen, kemungkinan mobil. Jadi itu kemungkinan mobil. Di sini juga ada penjelasan tentang moshikashite. Moshikashite ini dibacanya enggak moshikashite tapi moshikashite kamoshiremasen, artinya jangan-jangan. Ulangi, moshikashite. Jadi ini ada perubahan tk, moshikashite kamoshiremasen. Jadi artinya jangan-jangan. Contoh di sini kore wa kakasang no kabang kamoshiremasen, yang tadi artinya kemungkinan. Bisa juga ditambahkan moshikashite. Jadi moshikashite kore wa kakasang no kabang kamoshiremasen. Jadi moshikashite bisa ditambah moshikashite, jangan-jangan ini adalah kemungkinan tas milik kakak, tas dari saudara kakak. Di sini di buku praktis ada moshikashite kamoshiremasen, artinya jangan-jangan atau kemungkinan. Di sini moshikashite ano hito wa dorobo kamoshiremasen. Moshikashite ano hito wa, karena ada partikel wa, kita terjemahkan sebelum wa dulu karena simbol penerjemahan awal. Moshikashite ano hito wa, jangan-jangan orang itu, ano hito wa, orang itu, dorobo kamoshiremasen, kemungkinan pencuri. Jadi moshikashite ini bisa digabung dengan kamoshiremasen, artinya jangan-jangan dan kemungkinan. Jadi moshikashite ano hito wa dorobo kamoshiremasen, jangan-jangan orang itu adalah kemungkinan pencuri. Lanjut bungke tentang no, partikel no bertemu dengan gashimasu yang artinya ber ataupun ter. Itu kata sifat no bertemu dengan gashimasu artinya ber atau ter. Di sini penjelasan gashimasu, kata benda no bertemu dengan gashimasu artinya ter atau ber. Ini untuk
sesuatu bau ataupun suara. Contoh di sini akano irogashimasu. Akano irogashimasu. Berwarna, iro warna, aka merah. Berwarna merah. Jadi kata benda bertemu dengan kata benda, partikel no bertemu dengan gashimasu itu artinya ter atau ber. Jadi ini berwarna merah. Akano irogashimasu, berwarna merah. Ini juga shimas juga untuk ter atau bau, suatu bau ataupun sesuatu suara. Di sini ada penjelasan kata benda no atau kata sifat i-nya ikut, kata sifat na-nya ikut bertemu dengan gashimas artinya ada atau ber atau ter. Ini untuk rasa, bau, warna, suara, bunyi dan lain-lain. Contoh di sini kono kabang wa akai irogashimasu. Kono kabang wa dari partikel wa dulu. Tas ini akai irogashimasu. Akai irogashimasu. Akai merah, iro warna, gashimasu. Jadi akai irogashimasu berwarna merah. Tas ini berwarna merah. Lanjut, di sini ada penjelasan tentang kata benda bertemu dengan hoshi. Kata benda bertemu dengan ga hoshi artinya ingin, atau kata benda partikel o hoshi garimas artinya saya rasa ingin. Jadi kalau ga hoshi itu artinya ingin, hoshi ini kan kata kerja pasif atau kata benda itu partikelnya menggunakan ga. Kalau untuk menggunakan partikel o itu harus dikata kerjakan dulu menjadi hoshi garimas. Jadi i-nya dihapus menjadi hoshi garimas. Di sini ada penjelasan tentang kata benda ga hoshi artinya ingin, kata benda. Kalau kata benda partikel o tadi partikel ga langsung bertemu dengan hoshi, i-nya kata sifat i-nya ikut, akhiran i-nya ikut. Kalau sekarang partikel o hoshi, i-nya dihapus untuk menjadikan kata kerja karena ada partikel o menjadi hoshi garimas. Yang pertama kata benda ga hoshi artinya ingin, kata benda. Yang kedua partikel o, kata benda partikel o hoshi garimas itu menjadi kata kerja yang artinya saya rasa, keinginan dari pihak ketiga dia, orang itu ataupun pribadi sendiri. Contoh di sini yang hoshi ingin untuk kata benda. Jadi kare wa osake ga hoshi desu. Kare wa osake ga hoshi desu. Dia, karena ada partikel wa, dia ingin minum osake atau dia ingin osake. Lanjut, di sini ada kata benda menggunakan partikel o hoshi garimas yang menjadi kata kerja saya rasa ini atau keinginan untuk kata kerja. Bisa untuk dari pihak ketiga dia atau orang itu atau pribadi sendiri. Contoh di sini kare wa osake o hoshigate imasu. Artinya dia saya rasa ingin osake atau dia saya rasa ingin osake. Jadi bedanya antara ga hoshi itu untuk kata benda menggunakan partikelnya ga. Kalau hoshi garimas itu kata kerja, sudah membuat kata kerja, sudah terjadi kata kerja, sudah terbuat kata kerja yang partikelnya itu harus o, bisa menggunakan o juga. Artinya saya rasa keinginan dari, saya rasa itu dalam konteks keinginan dari pihak ketiga dia atau orang itu atau kata benda ataupun bisa untuk pribadi sendiri. Di sini ada penjelasan hoshi, kata benda yang menggunakan ga bertemu dengan hoshi itu kata sifat itu artinya ingin. Contohnya atarashi kuruma ga hoshi desu, ingin mobil baru. Jadi kuruma ga hoshi desu jadi kata benda bertemu dengan ga langsung hoshi desu itu artinya ingin. Kalau untuk kata kerja itu menggunakan hoshi garimas. Contoh kuruma o hoshi garimas, ingin mobil juga, ingin mobil. Lanjut, penjelasan di sini ada tochude artinya dalam tengah keadaan atau perjalanan. Jadi tochude ini bisa kotoba, kalau berdiri sendiri berarti dia kotoba di tengah. Kalau menjadi bungke itu menjadi dalam tengah keadaan atau perjalanan. Contoh gakoe iku tochude tomodachi ni aimasu. Gakoe iku tochude menggunakan jishoke. Gakoe iku tochude tomodachi ni aimasu. Jadi artinya akan bertemu teman di tengah perjalanan ke, akan bertemu kepada teman dengan teman di dalam tengah keadaan pergi ke sekolah. Terus di sini ada penjelasan tentang
Tei waigo yang artinya penyopan, ini bisa untuk wakarimas. Kalau kita mengucapkan wakarimas berarti itu bisa menggunakan kamoshiremasen atau kashikomarimasu sumimasen. Tei waigo ini untuk kata penyopan. Contohnya ada wakarimas berarti itu bisa menggunakan kashikomarimasu yang lebih sopan. Jadi wakarimas ini bisa digubah dengan kashikomarimasu. Terus di sini ada arimas. Arimas ini bisa menggunakan tei waigo, tei neigo, ini gozaimasu, sopannya gozaimasu. Des juga tei neigo nya menjadi de gozaimasu. Jadi tei neigo ini bentuk sopan. Ada wakarimas itu bisa menggunakan kashikomarimasu, ada arimas bisa gozaimasu, des menjadi de gozaimasu. Lanjut, di sini ada penjelasan tentang niyotte yang artinya bagi, dan nitsuite tentang, dan toshite sebagai. Terus ada niyoruto atau niyoreba menurut, terus niyotte artinya dengan, karena, oleh, menurut. Terus ada nikang shite artinya berhubungan. Terus ya di sini tadi penjelasannya ada niyotte artinya bagi, nitsuite artinya tentang, toshite sebagai, niyoruto artinya menurut, niyotte juga tadi artinya dengan, karena, oleh atau menurut. Terus nikang shite artinya berhubungan. Yang pertama itu bunke tentang niyotte yang artinya bagi titik-titik-titik. Contoh di sini ada watashi niyotte. Niyotte artinya bagi. Berarti bagi saya, ada partikel, ada koma, simbol koma. Bagi saya kazoku no ga daiji na koto desu. Perihal tentang keluarga penting. Di sini di buku ada niyotte artinya bagi. Itu watashi niyotte bagi saya kazoku ga ichiban taisetsu desu. Keluarga itu taisetsu penting nomor 1. Terus ada toshite yang artinya sebagai. Contoh di sini kare wa ryugakusei toshite Nihon ni kimashita. Dia, kare wa dia, telah datang ke Jepang sebagai murid luar asing atau pelajar luar asing. Jadi toshite ini artinya bunke sebagai. Jadi contohnya kare wa ryugakusei toshite Nihon ni kimashita. Dia telah datang ke Jepang sebagai ryugakusei atau murid luar negeri. Terus ada niyoruto artinya menurut. Contoh di sini tenki yohou. Niyoruto artinya menurut perkiraan cuaca. Terus di sini adalah ada ru tori. Bentuk ru jishoke bertemu dengan tori yang artinya sesuai. Contoh di sini watashi ga iu tori ni kaite kudasai. Jadi kita terjemahkannya dari belakang dulu. Tolong tulis sesuai omongan saya. Jadi ga ini ga pasif, bukan artinya, jadi terjemahkannya dari akhir. Tolong tulis sesuai perkataan saya. Terus penjelasan tentang nitsuite. Nitsuite ini berasal dari nitsukimasu yang artinya tentang atau mengenai, dibentuk teke menjadi nitsuite artinya mengenai ataupun tentang. Contoh di sini Nihon no bunka ni tsuite benkyou shite imasu artinya sedang belajar mengenai. Nitsuite itu artinya mengenai atau tentang bunka budaya dari Jepang. Jadi Nihon no bunka ni tsuite benkyou shite imasu, sedang belajar tentang atau mengenai budaya dari Jepang. Terus di sini ada nikang shite artinya berhubungan. Nikang shite artinya berhubungan. Contoh kono mondai nikang shite iken ga arimasu. Contoh artinya berhubungan soal ini, berhubungan pada, ada nih berhubungan pada soal ini. Iken ga arimasu ada pendapat. Contoh lagi di sini ada niyotte artinya dengan, karena, atau menurut ataupun oleh. Contoh
taifu ni yotte karena angin topan. Jadi tadi diulang, ada sini ada tei go artinya penyopan, ada arimas gozaimasu atau wakarimasu menjadi kashikomarimasu. Terus niyote artinya bagi, terus toshite artinya sebagai, terus niyoruto itu artinya menurut, terus ada ru jishoke bertemu dengan tori artinya sesuai, terus ni tsuite yang awalnya menjadi tsukimas dibuat perubahan teke menjadi ni tsuite artinya mengenai, tentang. Terus ada nikang shite artinya berhubungan, terus niyote artinya dengan, karena, menurut ataupun oleh. Tadi contoh yang pertama ada niyote watashi niyote kazoku ga ichiban taisetsu desu. Bagi saya penting, yang paling penting itu keluarga. Terus toshite artinya sebagai, kare wa ryugakusei toshite nihon ni kimashita. Dia datang ke Jepang sebagai ryugakusei atau mahasiswa luar negeri atau mahasiswa asing. Terus di sini ada nyoruto artinya menurut, tenki yohou nyoruto menurut perkiraan cuaca. Terus ada rutori artinya sesuai, menggunakan jishoke yang di sini contoh watashi ga iu tori ni kaite kudasai, tolong tulis sesuai saya, perkataan saya. Terus ada ni tsuite artinya mengenai ataupun tentang. Contoh nihon no bunka ni tsuite benkyou shite imasu. Sedang belajar tentang budaya dari Jepang. Terus ada nikang shite artinya berhubung, kono mondai ni kang shite berhubungan pada soal ini, iken ga arimasu ada pendapat. Terus ada niyote artinya dengan, karena, menurut ataupun oleh. Contoh taifu ni yotte atau artinya karena angin topan. Ya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hai, arigatou gozaimashita.